Pernah tidak kalian memberikan pendidikan kesehatan, namun tidak ada perubahan perilaku kesehatan di masyarakat? Pendidikan kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam merubah perilaku kesehatan di masyarakat, yang tentunya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun seringkali pendidikan kesehatan yang dilakukan tidak dirancang secara sistematis dan terstruktur. Hal ini menyebabkan intervensi yang diberikan kurang efektif, sulit diterima oleh masyarakat, dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan perilaku di masyarakat. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memberikan pendidikan kesehatan yang sistematis dan terstruktur. Langkah pertama adalah melibatkan dan memahami populasi prioritas. Langkah awal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan kesehatan yang diberikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan target. Misalnya, terdapat masalah kesehatan yaitu prevalensi anemia remaja di kota X sebesar 32%. Maka, populasi prioritas adalah remaja dengan rentang usia 12 hingga 21 tahun yang tinggal di kota X. Langkah kedua adalah penilaian kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh populasi prioritas. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan utama dan sumber daya yang tersedia. Pada kasus anemia remaja, data menunjukkan bahwa sebesar 80% remaja tidak tahu tentang pentingnya zat besi dan sumber makanannya. Di sisi lain, terdapat fasilitas seperti UKS dan guru yang bisa menjadi mitra strategis untuk edukasi di sekolah. Langkah ketiga, kita juga harus merumuskan tujuan dan sasaran program agar jelas dan terukur. Jika kita ingin melakukan pendidikan kesehatan untuk kasus anemia remaja, kita dapat menetapkan tujuan. Contohnya, meningkatnya skor pengetahuan remaja tentang pencegahan anemia dan pentingnya pola makan gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan zat besi minimal sebesar 20 poin. Kita juga bisa menetapkan target, contohnya target sasaran, yaitu sasaran yang hadir dalam kegiatan lebih dari 80%, serta target lainnya yang relevan. Langkah keempat yaitu merancang intervensi yang sesuai dengan masalah. Dalam langkah ini kita perlu untuk merancang kegiatan apa yang akan kita lakukan, tempat, waktu kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan, biaya, serta media dan metode yang akan digunakan. Sebagai contoh, untuk target remaja, kita bisa menggunakan pendekatan edutainment, yaitu memadukan unsur pendidikan dan hiburan agar materi edukasi lebih menarik dan mudah diterima. Kita juga dapat membuat video animasi edukasi yang menjelaskan tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk mencegah anemia. Kita juga bisa mengadakan permainan yang interaktif untuk mengajarkan remaja cara memilih makanan yang kaya akan zat besi. Langkah kelima adalah mengimplementasikan intervensi. Intervensi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan intervensi. Misalnya, tim datang ke sekolah pada tanggal 14 Oktober 2024 untuk memberikan edukasi tentang anemia dan membagikan tablet tambah darah dengan sasaran siswa SMA kelas 1 sebanyak 60 anak. Langkah terakhir adalah mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Pada tahap ini kita bisa melakukan evaluasi dengan memberikan kuesioner, baik itu kuesioner terkait dengan intervensi yang dilakukan maupun kuesioner pengetahuan remaja sebelum dan setelah kegiatan. Kita juga dapat melakukan evaluasi dengan pemantauan kadar hemoglobin remaja, sehingga kita dapat melakukan evaluasi apakah intervensi yang kita lakukan berhasil atau ada yang perlu diperbaiki. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa pendidikan kesehatan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi benar-benar memberikan perubahan nyata bagi masalah kesehatan. Mari kita rencanakan, bertindak, dan wujudkan masa depan sehat untuk Indonesia.